Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Krisna Mayangsari, spesialis kedokteran jiwa. Kali ini akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan teman-teman bekerja dari rumah. Pandemi COVID-19 secara global berdampak pada semua aspek, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga kesehatan, baik secara fisik dan mental emosional. Bahkan, masalah kesehatan jiwa meningkat di masa pandemi ini, khususnya pada kelompok rentan dan mereka yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, selama 5 bulan pandemi COVID-19 didapatkan 4.010 orang melakukan swab periksa. 65%-nya mengalami masalah psikologis dengan 3 masalah utama, yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. 3 kali lipat lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki di kelompok usia terbanyak, yaitu 17 sampai 29 tahun dan usia lanjut. 1 dari 10 orang mengalami depresi setiap tahun. Namun 91 kasus depresi di Indonesia belum dideteksi dan ditata laksana dengan tepat. Tahun ini, depresi berada di peringkat kedua penyebab beban ekonomi dan penyakit secara global. Banyak orang belum menyadari tentang gangguan depresi yang dialaminya, atau menyadari namun menyangkal sehingga datang dengan kondisi lain seperti gangguan fisik sehingga tidak dikenali. Depresi dapat terjadi pada siapa saja. Perempuan 2 kali lebih banyak mengalaminya, terutama di usia produktif dan usia lanjut. Dengan riwayat gangguan jiwa pada keluarga, adanya pencetus stresor dan masalah psikososial seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, kondisi medis kronis, dan adanya hambatan akses ke layanan kesehatan. Gejala depresi berupa suasana perasaan sedih yang dirasakan hampir tiap hari berlangsung selama 2 minggu. Berkurangnya energi dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasa disukai. Selain itu, terdapat gangguan makan dan tidur. Terdapat juga gejala fisik seperti yang dirasakan seperti nyeri pada bagian perut, nyeri pada kepala, dan gangguan konsentrasi. Gangguan depresi ini dapat menyebabkan bunuh diri. Menurut data, ada 1 orang meninggal setiap 40 detik akibat bunuh diri. Hal ini menyebabkan gangguan dalam aktivitas harian, relasi dengan orang lain, masalah akademik, pekerjaan, sosial, dan kesehatan secara umum. Berikut ini ada 5 tips yang dapat dilakukan oleh teman-teman untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi. 1. Terima bahwa kondisi ini adalah hal wajar yang dialami dan optimis. Ada solusi untuk mengatasinya. 2. Efektifkan pola hidup sehat dengan menjaga nutrisi, berolahraga, dan tidur cukup. 3. Memilih informasi yang tepat dari sumber terpercaya. 4. Alihkan pikiran dan perasaan yang tidak nyaman ke hal yang positif, bermanfaat, dan terjadwal. 5. Nyatakan hal yang dialami dan tetap terhubung dengan teman, keluarga, maupun komunitas. Jangan ragu juga untuk berkonsultasi ke tenaga profesional, karena psikiater di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi dapat membantu teman-teman agar tetap sehat, baik secara fisik dan mental, sehingga hidupnya terus berkualitas. Kami, psikiater RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, adalah tenaga profesional yang siap membantu Anda. Saya, Dr. Krisna Mayangsari SPKJ. Saya, Dr. Umi Faiza SPKJ. Saya, Dr. Saulina Simanjuntak SPKJ, mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober 2020. Mental health for all. Greater investment, greater access. everyone, everywhere.